studi kita atau bahan interaksi kita adalah doktrin tentang malaikat. Nah, berasumsi pada pikiran ini yang kemarin saya sampaikan, yaitu Alkitab segala-galanya karena dia adalah firman Allah, dan karena dia firman Allah yang bersifat dua ya, ilahi dan insani, menuntut kita melakukan pendekatan yang relevan. Ada optimalisasi pada aspek pendekatan ilahinya, yaitu berdoa, memohon hikmat dan iluminasi daripada Roh Allah karena dia adalah inspirator sejati dari Alkitab, 2 Petrus pasal 1 ayat 20-21. Tetapi juga prinsip-prinsip yang terlihat di dalam bagan ini harus juga kita lakukan secara optimal, ya, bahwa pembelajaran dengan teori-teori dan metode-metodologi yang sudah standar itu harus kita lakukan, ya. Nah, kesimpulan kita daripada prinsip itu adalah oleh karena Alkitab adalah firman Allah, ya, benar tanpa salah dalam naskah aslinya, sehingga memegang otoritas tertinggi atas doktrin dan perilaku Kristen kita. Nah, karena itu dalam studi kita terhadap malaikat, kita pun tunduk pada semata-mata hanya sebatas Alkitab menyatakan doktrin itu atau pokok pembelajaran itu. Nah, konsekuensi logis dari asumsi di atas bahwa Alkitab adalah firman Allah adalah bahwa kita menerima kebenaran setiap data, sekalipun itu hanya satu kali saja muncul, sebagai kebenaran mutlak absolut dari Allah. Nah, karena nanti kita harus mengerti bahwa Alkitab tidak ditulis untuk maksud mendeskripsikan semua hal yang dia nyatakan, ya. Tidak dimaksudkan untuk hal itu karena tujuan utama Alkitab adalah membangun, menyampaikan Allah dan rencana-rencananya atau penyataan tentang Allah dan rencana serta karyanya dalam rangka keselamatan manusia, ya. Itu intinya, dan hal-hal yang lain itu merupakan kelengkapan yang membangun membangun keunggulan atau keutamaan cerita utama itu. Jadi seperti sebuah film dengan skenario tertentu, lalu memilih figur utama, dan figur-figur lain itu adalah penopang yang memperjelas fungsi, kedudukan, dan keutamaan peran utama, ya. Jadi tema utama Alkitab adalah keselamatan, dan hal-hal lain itu menjadi penopang. Nah, bukan berarti bahwa hal-hal yang menopang itu tidak esensial, tidak urgen, ya, tidak penting. Tetapi setiap hal yang dinyatakan oleh Allah, karena itu adalah kebenaran absolut, maka dia pasti punya kepentingan. Nah, seperti saya katakan dua minggu lalu, ya, bahwa saya katakan bahwa berdasarkan studi kita terhadap firman Allah, khususnya tentang malaikat, kita mengetahui bahwa salah satu cara untuk kita mengoptimalkan nilai hidup kita sebagai seorang manusia Allah adalah dapat menikmati kepenuhan hubungan kita dengan malaikat. Karena malaikat adalah agen supranatural Allah yang dipakai untuk menolong kita dalam kehidupan Kristen, pelayanan-pelayanan kita, dan seterusnya. Nanti kita akan lihat apa peranan Alkitab dalam kehidupan percaya kita. Nah, asumsi ini penting Bapak Ibu oleh karena ada orang yang berkata bahwa kalau sesuatu itu dinyatakan satu kali saja dalam Alkitab, bisa itu tidak penting, bisa itu tidak benar, dan bisa dieliminir, ya. Tetapi kita sebagai orang yang menerima Alkitab benar
tanpa salah 100%. Kita percaya bahwa Alkitab adalah penting dalam semua detail, termasuk satu kali pun data itu diberikan. Nah, dalam konteks angelologi ada 3 hal yang harus kita simpulkan. Pertama adalah Alkitab secara luas atau berulang-ulang menyatakan hal malaikat ini. Dalam PL itu ada 106 kali dan 34 diantaranya dipakai oleh Musa di dalam tulisannya, yaitu Pentateuch ya. Kemudian dalam PB itu ada 165 kali ya. Artinya bahwa secara berulang-ulang menunjukkan bahwa ini sebuah fakta yang doktrin Alkitab angelologi ini adalah sebuah fakta yang benar-benar penting ya. Misalnya kalau kita lihat di dalam cerita pertama di dalam Alkitab kita di Kejadian pasal 3 ya, ayat 24. Jadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian Tuhan menebusnya dalam ayat 15 pertama dengan meletakkan permusuhan di antara iblis dan manusia, kemudian menyembelih binatang dalam ayat 21 untuk mengambil kulitnya menjadi jubah keduanya. Lalu setelah itu mereka diusir keluar dari Taman Eden. Nah, lalu Tuhan menyuruh malaikatnya, yaitu kerub, ya, kerub untuk berjaga di pintu Eden itu, agar mereka tidak kembali ke taman itu dan memakan buah pohon kehidupan itu. Nah, di situ kita melihat peranan malaikat sebagai agen keselamatan, ya, agen yang memelihara karya keselamatan Allah itu untuk menjadi sempurna. Oleh karena kalau keduanya kembali ke Eden, lalu memakan buah pohon kehidupan itu, maka mereka akan ada dalam kekekalan di dalam eksistensi kejatuhan. Jadi mereka akan mengalami keterpisahan secara fisikal dan secara psikis yang permanen, dan tidak akan mengalami kegenapan kematian untuk menjadi syarat penebusan yang sempurna di keakanan. Jadi Tuhan menyuruh malaikat untuk berjaga di pintu itu, supaya mereka menggenapi konsekuensi dari pelanggaran mereka. Waktu mereka makan buah itu, kata Tuhan dalam ayat 17 pasal 2 Kejadian, ketika kamu memakan buah itu kamu pasti mati. Nah, lalu ketika mereka memakan buah itu, yang pertama itu mereka mati secara rohani. Jadi mereka benar-benar terpisah daripada Allah. Lalu secara jasmani, deskripsi kematian itu dimulai dinyatakan dalam pasal 5 ya. Pasal 5 ayat 3 itu dikatakan bahwa Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Nah, itu sesuatu yang dari perspektif Tuhan itu adalah satu gerak maju untuk menuju kepada kesempurnaan penebusan. Karena tidak akan ada kebangkitan dan permuliaan tanpa kematian. Itu digenapi dulu, ya. Dan manusia harus mati dulu supaya dia bangkit dan mengalami tubuh baru atau keadaan yang baru secara menyeluruh. Ya. Dan kita lihat di situ malaikat punya peranan pentingnya untuk menjadi penjaga dari keputusan dan karya keselamatan yang dilakukan oleh Allah itu. Lalu yang kedua dinyatakan dalam 34 kitab dan di sepanjang sejarah Alkitab oleh setiap penulis dan di semua sikot. Hanya 5 kitab yang tidak memuat kisah malaikat. Ya, di antaranya itu adalah Esther, Ruth, dan seterusnya. Tapi sisanya adalah muat itu. Ya, dari Kejadian itu bukan saja di pasal 5, tapi nanti kita maju mulai dari pasal 12, itu sudah bertemu dengan Abraham beberapa kali. Sampai kepada pemusnahan Sodom di pasal 18-19 Kejadian, itu juga malaikat yang berkarya di situ. Bahkan
dalam zaman kerajaan nanti juga seperti itu. Kita ingat ya waktu peristiwa penghukuman Allah terhadap dosa kesombongan yang dilakukan oleh Daud ketika dia memerintahkan penghitungan jumlah tentara dalam 2 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 27 dan 1 Tawarik 21. Itu cerita yang sama. Ya. Nah, yang menulahi dan membinasakan 70.000 orang Israel karena dosa itu adalah malaikat. Ya, seterusnya. Artinya eksistensi malaikat itu dinyatakan di sepanjang sejarah Alkitab. Kalau sejarah Alkitab itu meliputi Pentatuk itu ditulis pada tahun 1500 sebelum Masehi oleh Musa. Dalam perjalanan keluar dimulai dari Sinai dalam pasal 19 Keluaran, lalu sampai dia berakhir di Nebo. Ya. Nah, sebelum dia mati, dia sudah menyelesaikan Pentatuk itu sebagai tertulis, dan itu kira-kira terjadi pada tahun 1500 sebelum Masehi. Nah, kemudian PB ditutup dengan tulisan Yohanes, Kitab Wahyu, kira-kira pada tahun 90 Masehi. Jadi rentangnya itu 1600 tahun. Nah, itu adalah sejarah kerajaan Allah yang diliput oleh 66 kitab. Dan di sepanjang itu, peranan malaikat itu berulang-ulang dinyatakan oleh Allah untuk menjadi pemahaman bagi manusia bahwa kerahmanian Allah itu tidak saja terwujud di dalam kehadiran Allah di dalam kehidupan manusia, tetapi juga presensi malaikat, ya, yang adalah makhluk supranatural Allah untuk menolong manusia dalam kehidupan manusia. Yang ketiga adalah Kristus mengajarkan hidup dan dan dilayani oleh para malaikat. Artinya dari fakta kehidupan Kristus pun kita melihat ya, sebelum dia lahir, malaikat yang datang kepada Maria dan Yusuf. Setelah dia lahir, malaikat juga yang datang dalam mimpi kepada Yusuf supaya Yusuf bawa Yesus dan Maria ke Mesir. Dan setelah sampai di sana Herodes mati, kemudian malaikat juga yang menampakkan diri untuk memimpin Yusuf kembali dan membuat keputusan untuk tinggal di Nazaret. Dalam sepanjang perjalanan Yesus ya, di dalam misalnya mulai dari pencobaan sampai nanti di kenaikan Tuhan Yesus di sorga, peranan malaikat begitu sentral. Dan setelah Yesus naik ke sorga juga, pelayanan para malaikat itu di dalam pelayanan anak-anak Tuhan ya, para rasul, begitu sentral juga ya. Artinya Bapak Ibu, pengajaran tentang malaikat ini adalah sebuah pengajaran Alkitabiah yang benar-benar faktual, bertumpu kepada kebenaran historis yang tadi saya katakan 1600 tahun, dan juga pada kekuatan fakta ilahi, bahwa dari penyataan Allah lah dan penciptanya lah malaikat itu dinyatakan sebagai ada bagi kita sekalian. Nah, tadi saya sudah singgung ini sebagai sebuah kesimpulan bahwa sungguh-sungguh pengajaran ini adalah fakta yang sangat kokoh. Jadi kita bisa berharap membangun kebersahajaan hidup, saya katakan 2 minggu lalu, karena kita tidak pernah sendiri. Ya, saya bilang kemarin, saya ini orang yang lewat di kuburan kah, lewat di hutan kah, di mana, saya tidak pernah merinding, karena saya sangat-sangat sadar saya tidak sendiri. Ya, saya sering guyon dengan teman-teman. Kalau saya bepergian lalu bertemu dengan teman, lalu ada teman yang berkata bahwa Pak Biam berangkat sama siapa? Saya bilang Allah Tritunggal dan ribuan malaikat. Saya ya, karena itu memang fakta ya, bahwa kita tidak pernah sendiri.
Dalam Perjanjian Lama, hal itu terdapat di 34 kitab dari Alkitab, dan yang paling awal sampai yang paling akhir. Dalam PL terdapat 34 peristiwa yang tercatat dalam kitab Musa. Malaikat selalu menampakkan diri sebagai sosok makhluk yang sungguh nyata dan melakukan berbagai hal yang bersifat pelayanan. Ya. Dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan Hakim-Hakim, ada banyak acuan yang menunjukkan pada malaikat Yahweh yang rupanya bersifat kealahan atau ilahi. Nah, nanti Bapak Ibu, kita akan bertemu dengan dua istilah di dalam Alkitab. Yang pertama itu malaikat. Malaikat Yahweh yang ditulis biasanya dalam Alkitab kita. Kalau malaikatnya itu M-nya kecil, lalu lalu di dalam tulisan berikutnya itu Yahweh itu ada TUHAN besar, itu merujuk kepada malaikat, ya, malaikat itu sendiri. Jadi yang sedang kita bicarakan. Tapi nanti ada beberapa peristiwa, misalnya kita akan bertemu dengan tulisan dalam bahasa Indonesia ya, yang M-nya besar, kemudian TUHAN-nya besar. Jadi ini diterjemahkan, ini adalah sebuah kata atau yang diterjemahkan dari, memang diterjemahkan dari Yahweh. Tapi secara konteks nanti kita akan tahu bahwa yang ditulis dalam terjemahan Indonesia dengan tulisan M besar, TUHAN-nya besar semua, itu berbeda dengan M-nya yang kecil, kemudian TUHAN-nya besar. Ya, itu berbeda. Nah, perbedaannya adalah M kecil, TUHAN-nya besar, itu bicara tentang malaikat. Tapi kalau dia seperti yang saya tulis ini sekarang, ini biasanya merujuk kepada pribadi Yahweh itu, yang biasanya mengambil rupa apa saja, apakah manusia atau seperti nyala api pada Musa, berbentuk manusia kepada Abraham. Dia menampakkan diri dalam rupa tertentu, Yahweh itu, untuk berjumpa dengan manusia. Nah, dalam teologi proper atau teologi tentang Allah, nanti atau di dalam kristologi ya, Bapak Ibu akan dapat sebuah subtopik pembelajaran yang disebut dengan teofani. Teofani itu adalah penampakan Yahweh atau Kristus dalam Perjanjian Lama dalam sosok manusia atau apapun yang dia pilih. Ya. Nah, kalau misalnya tadi saya bilang kepada Abraham di pasal 15 dan di pasal 19, 21 juga dia nampak di situ, itu dia dalam sosok manusia. Ya. Kemudian dalam Perjanjian Baru, para penulis Injil menghubungkan pelayanan para malaikat saat atau dalam peristiwa kelahiran, kehidupan, pelayanan, kebangkitan, dan kenaikan Kristus ke sorga. Di kenaikan Kristus itu misalnya kita bisa membaca itu dalam Kisah Rasul pasal 1, ayat yang ke-9, 10, 11 itu ceritanya persis ya. Jadi waktu Yesus sudah naik ke sorga, lalu awan menutupinya, mereka masih bengong ya. Karena walaupun mereka benar-benar 40 hari diyakinkan akan kebenaran otentik, bahwa dia yang menampakkan diri selama 40 hari itu adalah dia yang disalib dan mati 40 hari yang lalu itu, tapi mereka tetap belum dapat menerima dia sebagaimana layaknya, dalam pengertian kalau dia naik ke sorga itu terangkat itu sesuatu yang yang logis, yang sesuai dengan natur kealahannya yang sudah tidak lagi tunduk pada ruang dan waktu. Tapi nampaknya karena mereka belum menerimanya, jadi mereka bengong gitu ya, menyaksikan dia naik. Karena kata naik di situ Bapak Ibu
sebuah kata yang diambil dari kata bertolak sebenarnya terjemahannya yang baik. Jadi seperti kapal yang bertolak dari sebuah pelabuhan. Kalau kita menyaksikan, kalau Bapak Ibu memperhatikan kapal yang naik gitu, bertolak itu, dia tidak langsung mesin hidup langsung hilang. Tapi dia akan menyalakan mesinnya, kemudian tali tambatnya semua dilepaskan, ditarik, dan kemudian dia mulai bertolak, memposisikan posisinya ke arah mana, dia berputar, lalu menjauh. Tahun 95 atau 94 ya, saya pernah mengantar istri saya kembali menengok orang tua kami di Kalimantan. Karena tidak dapat tiket penerbangan Jogja, kami tidak dapat, kami spekulasi ke Surabaya juga nggak dapat. Akhirnya dapatnya kapal, gitu. Itu saya ngantar beliau bertolak dari pelabuhan itu, sampai kapalnya hilang itu tidak kurang dari 1,5 jam. Saya melihat kemudian setelah 1,5 jam itu kapal kemudian baru mulai tidak nampak ya, tak kelihatan, gitu. Nah, seperti itulah nuansa Yesus naik ke surga. Jadi sembari dia berbicara, memberkati mereka, menghembuskan mereka dengan Roh Kudus, dia terangkat pelan-pelan. Terus naik sampai awan itu tertutup, menutupinya. Nah, dalam keadaan bingung itu kemudian malaikat datang, "Hei, kamu orang Galilea, ngapain kamu di sini? Aku berkata kepadamu sesungguhnya, sebagaimana kamu melihat dia yang terangkat ini hari ini, demikianlah satu kali kelak kamu akan lihat dia datang di atas awan awan." Jadi kita melihat dalam pernyataan PL ataupun PB, sentralitas pelayanan malaikat ini begitu nyata ya. Saya kira pertama, bukan saja menjadi fasilitator kebaikan, berkat dan pertolongan Tuhan untuk kita, tapi saya kira juga itu menjadi salah satu cara Tuhan membangun autentisitas ya, kesahihan dan nilai kredibel dari setiap wahyu Tuhan ya, atau event-event tertentu yang Tuhan pakai untuk menyatakan penyataannya kepada manusia. Nah, seperti saya pernah cerita waktu ayah saya masih muda, dia mau masuk ke dalam pelayanan penginjilan, di mana pelayanan penginjilan itu sudah sekian tahun berusaha dimasuki, tapi belum berhasil. Bahkan sudah dicatat 46 orang misionaris yang meninggal dunia oleh karena beratnya tantangan, terutama oleh kuasa gelap, santet dan seterusnya ya, dukun ya. Nah, waktu ayah saya mendapat konfirmasi bahwa dia akan menang, dia mendapatkan itu dengan dua cara. Yang pertama itu adalah melalui mimpi, di mana kemudian Tuhan berbicara kepada dia dalam mimpi. Dan yang kedua face to face dengan malaikat. Di dalam perjalanan, ayah saya banyak bercerita bagaimana malaikat hadir memberi dia peneguhan-peneguhan di situasi-situasi yang sangat sukar bagi dia. Saya kira itu yang menjadi nilai daripada penyataan Tuhan akan malaikat-malaikat ini di sepanjang 1.600 tahun sejarah Alkitab. Nah, sekitar 65 acuan kitab Wahyu menunjuk kepada malaikat. Lebih banyak dari kitab lain manapun dalam Alkitab, yakni 7 kali 3 rangkai murka Allah, itu dilakukan oleh malaikat. Dalam pasal 6 sampai pasal 19 Wahyu. Pasal 6, pasal 7, dan pasal 8, itu bicara tentang 7 rangkai murka Allah yang dinyatakan atau diperlambangkan dengan 7 meterai. Meterai pertama, 2, 3, dan seterusnya itu selalu dikatakan malaikat yang membukanya. Lalu waktu malaikat ke-7 membuka meterai yang ke-7, itu kemudian berderet 7 malaikat lain dengan sangkak Allah yang siap ditiup. Nah, kemudian waktu sampai di malaikat ke-7,
yang meniup sangkakala Allah yang ketujuh, itu kemudian keluar lagi berderet 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah yang siap dituangkan di atas dunia dalam masa kesukaran besar. Ya. Jadi malaikat ini benar-benar menjadi satu mitra ya kehidupan gereja dan orang percaya di sepanjang sejarah. Kalau saya bilang gereja dan orang percaya, saya sedang di dalam pikiran saya sedang membedakan antara orang Israel sebagai sebuah bangsa dengan genealogi dan lokalitas nasional yang berbeda dengan genealogi non-Yahudi dengan nasionalitas yang berbeda-beda juga. Di dalam Alkitab memang Tuhan membedakan kedua lembaga ini, Israel dan gereja, sebagai alat di tangan Tuhan untuk keselamatannya dengan metode-metode yang berbeda. Ya. Nah, jadi malaikat ini akan menjadi mitra supranatural Allah untuk baik itu orang Israel maupun di gereja. Ya. Selain itu, Yesus juga memberikan pengajaran bahwa para malaikat juga melayani Kristus di padang gurun setelah ia dicobai oleh iblis. Ya. Dalam ajaran Kristus dinyatakan bahwa malaikat itu melayani Kristus di padang gurun setelah ia dicobai oleh iblis. Bukan saja di situ, bahkan waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, setelah dia merasa bahwa dia sangat letih dan sangat pedih, seperti mau mati rasanya, lalu kemudian dia terus berdoa dan semakin berdoa, dan kemudian malaikat datang menolong dia. Ya. Keadaan manusia pada waktu dibangkitkan akan sama dengan malaikat. Tidak kawin mengawin dan beranak cucu. Itu ajaran Yesus ya tentang kita nanti setelah kita diubahkan ke dalam tubuh kemuliaan pada kedatangan Kristus Tuhan yang kedua kali. Keberadaan kita akan menjadi sama secara prinsipil ya dengan malaikat dalam aspek tidak lagi dapat beregenerasi. Bahwa kita berbeda dengan malaikat di kekekalan, ya, karena malaikat itu roh, tapi kita tetap punya tubuh. Hanya tubuh kita, tubuh kemuliaan. Ya, tubuh yang sudah dibangun dalam standar dan nilai-nilai Allah. Nah, modelnya adalah tubuh Kristus ya, tubuh kemuliaan Kristus. Yesus juga mengajarkan bahwa malaikat itu akan memisahkan orang-orang benar dan orang-orang jahat di akhir zaman. Jadi dia menjadi alat di tangan Tuhan untuk membedakan, memisahkan. Tentu memisahkannya tidak satu persatu ya, karena kita tahu ya pemisahan itu sedemikian supranatural sifatnya, sedemikian berkuasa cara Tuhan memisahkan kita. Yang pertama adalah Tuhan membangkitkan orang-orang mati, orang-orang percaya mati di dalam Kristus terlebih dahulu, waktu dia datang kedua kali nanti. Dia hanya berhenti di awan-awan, kemudian kita yang masih hidup ini, Tuhan ubah dalam sekejap mata. Lalu kita menyongsong Tuhan ke angkasa. Itu kebangkitan pertama. Lalu bagi mereka yang berada di dalam masa tribulasi, kita membaca misalnya dalam Wahyu pasal yang ke-6 dan 7 dan seterusnya sampai dengan pasal 11, itu kisah tentang kematian dan kebangkitan Elia dan Henok ya, Henok dan Elia. Kemudian sampai di pasal 19 itu ada kebangkitan dari orang-orang percaya di tribulasi secara susul menyusul sesuai dengan waktu kematian mereka di masa tribulasi. Nah, artinya itulah cara Tuhan mengelompokkan orang-orang percaya di satu sisi dan kemudian meninggalkan orang-orang tidak percaya. Itu pertama, orang yang tidak percaya mulai dari penciptaan sampai hari kedatangan Tuhan yang kedua kali saat kita tadi diangkat itu, mereka tetap di dalam kubur.
tubuhnya tetap ada di situ, sementara jiwanya sudah sedang di Hades, sedang di neraka. Lalu kemudian di sepanjang masa tribulasi, mereka juga masih ada di dalam kubur. Kemudian ke masa kerajaan 1000 tahun, mereka juga masih ada dalam kubur. Kemudian di penghujung kerajaan 1000 tahun ada kebangkitan. Nah, kebangkitan itu adalah kebangkitan orang-orang yang tidak percaya untuk bersatu dengan jiwanya yang tadi sudah ada di Seol atau di Hades itu, kemudian dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala, yang tidak terpadamkan oleh belerang. Wahyu 21:8. Nah, kemudian orang percaya tetap berada pada level atas tadi tuh, pada bagian atas. Nah, lalu peranan malaikatnya di mana di dalam hal ini? Saya kira yang dimaksudkan dalam bagian ini adalah malaikat itu menjadi agennya dalam setiap detail pemfungsian manusia, orang-orang percaya itu di sepanjang kerajaan Tuhan itu. Ya. Kemudian dikatakan juga para malaikat itu menyertai Yesus saat kedatangan Kristus kedua kali. Matius 25 ayat 31. Keempat itu singkatan dari kedatangan Kristus kedua kali. Kesimpulan kita adalah Tuhan Yesus Kristus, Sang Halik itu menyatakan bahwa malaikat itu faktual eksistensinya. Ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman orang-orang percaya ya yang tidak mempercayai ajaran malaikat karena memang itu ada, tapi ini bukan kelas kita untuk bicara itu. Dan ada orang yang meragukan relevansi pekerjaan malaikat itu di zaman hari ini. Saya kira mereka harus dapat membuktikan bahwa fakta-fakta yang tadi kita sudah bicarakan dari atas, yang berpuncak kepada penyataan Kristus sendiri, itu mereka harus nyatakan, membuktikan bahwa itu tidak benar. Tapi menyatakan itu sebagai tidak benar dalam pengulangan dan intensitas yang begitu tinggi, saya kira sebuah kemustahilan. Ya. Kecuali kita tunduk menerimanya.